Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program kita Komsel Online. Ya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita tunduk kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami diberikan kesempatan yang luar biasa lagi dalam perjumpaan, dalam program Komsel Online kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan dan terus meneguhkan iman kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Jadikan kami pribadi yang cakap, pribadi yang kuat, pribadi yang teguh dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami untuk mengerti memahami firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kita tetap berbicara topik living by faith atau hidup oleh iman. Kita sudah belajar dari Habel, kita sudah belajar dari Henok, kita sudah belajar dari Nuh. Hari ini kita akan belajar tentang hidup yang digerakkan oleh percaya kepada Tuhan. Hidup yang digerakkan oleh iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat, kita akan belajar dari sosok yang bernama Abraham. Abraham disebut juga sebagai bapa segala orang beriman. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Abraham adalah pribadi yang hidupnya digerakkan oleh iman. Hidupnya yang digerakkan oleh percayanya kepada Allah. Kita lihat ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari rumah ayahnya, keluar dari rumah bapaknya untuk pergi menuju ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan belum memberitahu kemana. Tuhan belum memberitahu di mana tempatnya. Tetapi Abraham tanpa banyak bertanya, dia bangkit, dia melangkah. Saudara, orang yang hidupnya digerakkan oleh iman adalah orang yang percaya kepada perkataan Tuhan. Dia hanya digerakkan oleh apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan sampaikan. Saudara ini berkati oleh Tuhan, Abraham tetap melangkah. Amin. Beranilah melangkah dalam hidup saudara. Sekalipun hari-hari kita hari-hari ini sepertinya tidak jelas. Karena adanya pandemi COVID-19. Ada banyak yang harus berubah. Ada banyak hal yang sepertinya kabur. Tetapi kalau kita belajar dari Abraham, maka mari kita tetap melangkah dalam hidup kita. Berani menatap masa depan oleh karena Tuhan sudah berjanji. Oleh karena perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena perkataan Tuhan yang berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu masa depan yang penuh harapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji maka dia pasti menepatinya. Saudara, maka pegang janji Tuhan. Jangan dengar, jangan simpan perkataan-perkataan yang hanya membuat engkau gelisah. Tapi simpanlah perkataan Tuhan dalam hatimu. Seperti firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Saudara diberkati oleh Tuhan, simpan janji Tuhan. Pegang itu, melangkahlah oleh karena perkataan Tuhan. Amin. Seperti Abraham, dia melangkah oleh karena panggilan Tuhan, oleh karena suara Tuhan yang dia dengar, oleh karena perkataan Tuhan yang dia dengar. Saudara diberkati oleh Tuhan.
sekabur apapun hari-hari ini, saudara mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi kelak. Tapi kalau kita punya iman, maka berilah dirimu digerakkan oleh iman. Melangkah, tetap maju apapun yang terjadi. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Yang kedua, Abraham ini, saudara adalah pribadi yang hidupnya digerakkan oleh percayanya kepada perkataan Tuhan, percayanya kepada Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati, dia berani melakukan apapun untuk Allah. Ayat 17 sampai 19 dari Ibrani pasal 11. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, Abraham berani melakukan apapun untuk Allah. Karena kenapa? Hidupnya digerakkan oleh percayanya. Amin. Hidupnya digerakkan oleh iman. Orang kalau seluruh totalitas hidupnya digerakkan oleh iman, maka apapun yang diminta oleh Tuhan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, dia pasti melakukannya. Karena dia digerakkan oleh percayanya kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan, kasihilah sesamamu, tetapi tidak berani atau tidak mau mengasihi. Ya, berbagi, tidak mau berbagi. Ya, mengampuni, tidak mau mengampuni. Karena kenapa, saudara? Seolah-olah dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadilah orang yang belajar dari Abraham, berani melakukan apapun untuk Allah. Tuhan ada dan Tuhan punya janji bagi setiap orang yang hidupnya digerakkan oleh iman. Tuhan punya janji yang luar biasa bagi setiap orang yang hidupnya digerakkan oleh percayanya kepada setiap perkataan Tuhan. Seperti Abraham, saudara, diberkati luar biasa. Dia disertai Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Seperti kata Tuhan Yesus, jadilah menurut imanmu. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita tergantung apa yang kita percayai. Tergantung apa yang kita imani. Jika kita mempercayai Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudari berkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu. Firman yang singkat ini Tuhan, biarlah menjadi pelajaran bagi kami. Supaya dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, segala sesuatu menjadi buram, segala sesuatu menjadi tidak jelas. Tapi ketika kami punya iman, kami berani melangkah karena kami percaya Tuhan ada bersama kami. Bahwa Tuhan sudah berjanji menyertai kami. Tuhan sudah berjanji akan memberkati kehidupan kami. Bagi setiap orang yang percaya bergantung berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di sorga. Berilah kami Tuhan kekuatan untuk rela, mampu, berani melakukan apapun yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Dan kami mau rela juga korban perasaan. Apabila kami melakukan kebenaran, orang membicarakan tentang kami dengan hal-hal yang buruk. Orang menuduh kami, orang memfitnah kami. Hanya karena kami melakukan hal-hal yang benar. Tidak mengapa, biarlah kami punya kekuatan itu. Supaya kami tetap memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Karena hidup kami digerakkan oleh iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Demikianlah renungan Komsel Online kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari renungkan firman Tuhan yang engkau dengar. Apa berkat yang engkau terima daripada materi malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita sharing dan sampai jumpa pada Komsel Online kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.